Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral jamaah wa ma'asyiral hadirin fi Masjid Mujahidin rahimana wa rahimakumullah. Kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dapat menunaikan tugas-tugas mulia kita. Seraya berdoa semoga seluruh amalan kita, agenda kita, aktivitas kita senantiasa dibarengi dengan ridha Allah, diterima oleh Allah, dan membawa maslahah barakah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu syarat utama diterimanya amal ibadah kita adalah dengan keikhlasan. Di sisi lain, ada beberapa fakta dalam kehidupan kita yang sepertinya dengan publikasi barangkali atau mungkin diceritakan kepada orang lain seakan-akan merupakan tanda bahwa ibadahnya tidak ikhlas. Demikian juga sebaliknya jamaah sekalian, ada orang yang mengatakan bahwa saya melakukan ini, melakukan itu, ibadah ini, ibadah itu, saya laksanakan dengan ikhlas. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, tentu hal semacam ini tidak serta-merta kita justifikasi jamaah sekalian, karena ikhlas benar-benar ada di relung hati yang paling dalam, yang tahu hanya diri kita dan Allah tentunya. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, kata-kata khalasa atau akhlasa yukhlisu ikhlas secara etimologi jamaah sekalian itu artinya adalah memurnikan, ya, memurnikan. Satu-satunya surat yang nama suratnya tidak tercantum di dalam sebagian ayatnya adalah surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena di dalamnya atau surat tersebut diawali dengan Qul huwallahu ahad. Jadi benar-benar ketika kita beribadah, ketika kita beramal, semata-mata satu tujuan kita, satu harapan kita, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dapat kita harapkan ridhonya. Dalam hal ini jamaah sekalian, hakikat sebuah keikhlasan atau ikhlas yang sebenarnya yang bagaimana? Dalam konteks etimologi tadi jamaah sekalian, ikhlas adalah memurnikan. Dalam konteks akidah ada yang namanya salimul akidah. Jadi benar-benar memurnikan akidah kita dari kemusyrikan, dari hal-hal yang mungkin dalam Al-Quran disebutkan fala taj'alu lillahi andada. Ada tandingan-tandingan selain Allah, ada sekutu-sekutu yang kita sandingkan, kita dampingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu kesyirikan, kemunafikan, minimal kefasikan jamaah sekalian. Ikhlas dalam arti memurnikan juga sahihul ibadah. Jangan sampai ibadah-ibadah kita tercampur hal-hal yang tidak sesuai dengan tatanan dan tuntunan Allah dan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah makna ikhlas secara bahasa. Nah, kemudian jemaah sekalian, dalam sebuah kitab Thariquka ilal Ikhlas, beliau sang muallif Al-Imam Abdullah bin Dhaifillah, beliau menyampaikan bahwa hakikat ikhlas adalah sidqun fin niyyah wal qawli wal amal. Hakikatul ikhlas, hakikat ikhlas adalah ketika seseorang sudah benar, lurus, ya, di dalam niatnya maupun perkataan bahkan perbuatannya. Fima yata'allaqu bihuquqillah wa fima yata'allaqu bihuquqil makhluqin, terhadap hal-hal yang
terkait dengan amalan-amalan ritual yang terkait dengan hablum minallah maupun amal-amal aktivitas perbuatan yang mungkin erat hubungannya dengan sesama manusia. Di amalan-amalan ibadah kita, perkataan kita, atau bahkan hati dan perasaan kita yang semata-mata karena Allah, baik yang langsung hubungannya kepada Allah maupun yang kepada sesama hamba Allah. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga amalan-amalan kita barangkali meskipun mungkin seakan-akan amalan-amalan duniawi yang kita lakukan untuk sesama kita, jamaah sekalian, itu bisa jadi menjadi amal ukhrawi ketika kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Namun toh demikian jamaah sekalian, sebaliknya hati-hati, bisa jadi yang kelihatannya amalan-amalan ukhrawi bisa jadi ketika ada hal-hal lain selain niat kita yang bukan karena Allah, atau ada sesuatu yang mungkin karena Allah ada selain juga kepada Allah, ini merupakan campuran-campuran di dalam ketidakmurnian keikhlasan kita. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, dalam sebuah syarahnya beliau menyampaikan al-khalisu minal a'mali, seseorang yang memurnikan amal-amal perbuatannya, amal-amal ibadahnya, dia adalah malam ya'lam bihi malakun fayaktubuh, yaitu seseorang yang tidak perlu tahu, tidak ingin mengetahui siapapun, bahkan malaikat manapun yang akan mencatatnya, yang akan menulisnya, apalagi manusia. Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semata-mata karena Allah, apakah itu ditulis oleh malaikat atau bahkan ditulis oleh manusia? Barangkali mungkin saat ini jamaah sekalian panjenengan amal sedekah infak di Masjid Mujahidin misalnya, mau diumumkan maupun tidak, mau dicatat di dalam daftar papan pengumuman ataupun tidak, panjenengan beramal secara tulus ikhlas karena Allah, itulah al-khalisu minal a'mal. Wala aduwan fayufsiduhu, dan juga tidak peduli apakah amal-amalnya itu kemudian menimbulkan musuh kita, yang kemudian musuh itu akan bergerak untuk menghancurkan, merusak, mengurangi semangat kula panjenengan. Jadi kadang-kadang ada seorang manusia yang ketika beramal soleh, beramal kebaikan, ada sedikit unsur baper katakanlah ya, karena mungkin merasa tidak dihargai orang lain, apalagi terhadap musuhnya. Ketika berbuat baik, kemudian ada yang bahasa Surabaya itu ngelokkan ya, apa itu, setelah dilokne, dihina, dicemooh, lalu kemudian tidak semangat lagi. Inilah tanda-tanda ketidakikhlasan seseorang. Walan nafsu, ini yang paling bahaya Pak, walan nafsu fata'jabu bih, juga tidak karena nafsu, amal kita tidak karena hati dan perasaan kita, yang dengan amalan-amalan yang kita lakukan itu menjadikan ujub di dalam diri kita, merasa bangga ketika kita sudah berhasil tahajud, tilawah, berjamaah, berzikir, lalu kemudian merasa bangga, ini loh zikir saya, inilah tahajud saya dan seterusnya. Ini unsur yang bisa mengantarkan ya amalan-amalan kita ketidakikhlasan, karena ada satu kebanggaan yang berlebihan yang menimbulkan ujub, yang mengarah kepada riya, sum'ah, dan pada akhirnya takabbur. Riya adalah ingin dilihat orang lain, sum'ah ingin didengar orang lain, yang pada akhirnya membanggakan dirinya, yang menimbulkan kesombongan yang paling tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, jamaah Masjid Mujahidin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jamaah sekalian ada beberapa dimensi ya, ada beberapa tingkatan seorang mukhlis itu jamaah sekalian. Antara lain, orang yang mukhlis sejati adalah orang yang bisa membingkai niatnya ya, mendasari amal-amal perbuatannya dengan makna syahadatain, bisa mengaplikasikan dua kalimat syahadat
setiap amal-amal perbuatannya. Ketika panjenengan berikrar asyhadu an la ilaha illallah, maka di dalam kalimat syahadat tauhid itu jamaah sekalian, kita menyatukan diri kita, menyatukan niat kita, menyatukan sandaran-sandaran amal-amal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak karena yang lain. Di dalam amalan kita akhirnya menyangkut masalah-masalah sifat-sifat Allah. Ada asma-asma Allah, asmaul husna yang ada di dalamnya. Kita beribadah, kita beramal soleh, kita berbuat kebaikan semata-mata karena pertolongan Allah, yang dengan pertolongan itu jamaah sekalian kemudian kita bersama-sama untuk meniatkan diri kita bahwa ini adalah karunia Allah, fadlnya Allah, maka kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah jamaah sekalian? Maka di situ ada makna syahadat Rasul yang tentu kita contoh dalam kehidupan kita agar murni seluruh amal ibadah kita jamaah sekalian. Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa setiap kali ba'da shalah kita dianjurkan berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Luar biasa jamaah sekalian, seorang nabi bahkan disebut sayyidul anbiya wal mursalin, khairul anam, khairul bashar, pembawa rahmatan lil alamin. Betapa beliau memberikan contoh kepada kita jamaah. Allahumma a'inni, masih minta pertolongan kepada Allah hanya sekedar untuk apa? A'inni ala dzikrika, untuk sekedar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mohon pertolongan kepada Allah. Betapa semata-mata membersihkan agar setiap untayan kata-kata indah kita, setiap bersit yang ada di dalam hati kita, semata-mata hanya Allah, Allah dan Allah yang ada di dalam diri kita. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, a'inni ala dzikrika wa syukrika. Bukankah selama ini kita sering bersyukur mendengarkan orang yang alhamdulillah, terima kasih dan sebagainya? Ternyata jamaah sekalian, kalimat syukur yang sering kita dengar ini kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan ikhlas di dalam syukurnya itu. Sehingga kadang-kadang jamaah sekalian, rasa syukurnya tidak semurni di dalam fakta dan implementasinya. Ada orang yang berhasil sukses urusan duniawinya, ternyata tidak dilihat halal haramnya. Begitu berhasil menurut dirinya, mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah dan seterusnya. Atau justru sebaliknya, mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ternyata digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikat bersyukur adalah ketika kita bisa menggunakan nikmat itu setelah mengucapkan alhamdulillah, terima kasih di dalam qalbu kita, lalu kemudian mentasarrufkan apa yang kita syukuri itu ke dalam hal-hal yang diridhai sang pemberi nikmat. Harusnya demikian jamaah sekalian. Dan itu nyatanya sangat berat. Untuk itu kita diajarkan oleh Rasulullah, wa'inni ala syukrika. Kemudian yang terakhir jamaah, inti ibadah kita adalah wa husni ibadatik. Allah ya Rabb, tolong kami untuk beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Kata-kata bihusni, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, satu makna dengan kalimat masdar al-ihsan jamaah sekalian. Sebagaimana yang kita tahu jamaah, bahwa al-ihsan satu makna tersendiri, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang ihsan, orang yang ketika ibadahnya bisa teraplikasi dalam kehidupannya, yang dalam bahasa sehari-hari kita soleh ritual dan soleh sosial. Ini salah satu bagian keikhlasan jamaah sekalian. Dan tingkatan yang lebih tinggi lagi jamaah sekalian, sehingga Rasulullah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-hadis. Ihsan yang sebenarnya, yang sesungguhnya jamaah, yaitu ketika seakan-akan ketika panjenengan beribadah kepada Allah, menyembah Allah, bagaikan seakan-akan menyaksikan Allah. Bayangkan jamaah sekalian, rasanya sulit sekali
Tapi ketika ini belajar berproses jemaah sekalian, karena ada sebuah hadis yang tentunya ketika disabdakan Rasulullah ada sebuah prosesi yang barangkali bisa kita belajar dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun toh kalau ini pun tidak bisa, mungkin karena terhijab, tertutup hati perasaan kita jemaah, mungkin dengan dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, dengan hal-hal yang terkait dengan makanan minuman kita, maka yang kedua alternatifnya adalah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Setidak-tidaknya apa yang kita lakukan ini disaksikan Allah. Perbuatan kita, perkataan kita, apapun yang kita kerjakan, ibadah apapun yang kita lakukan merupakan hal-hal yang pasti disaksikan Allah dan nanti akan ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan apapun akan menjadikan nilai-nilai bahwa ini adalah diridhoi atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita agar berkah di dalam amal kita, kita senantiasa mengucapkan bismillah. Ternyata bismillah ini bukan sekedar dengan nama Allah, melainkan bismillah adalah atas nama Allah. Kalau sudah atas nama Allah, ketika kita mau berbuat, bertanya dulu. Ketika mau berkata-kata, kita pertanyakan dulu dalam hati kita, sudahkah Allah ridha? Karena ini adalah atas nama Allah. Bahkan di dalam Asmaul Husna jamaah sekalian, hakikat seorang mukhlis adalah yang bisa mentransformasikan nilai-nilai 99 nama-nama Allah di dalam kehidupannya. Orang yang bisa mengalihkan nilai-nilai ibrah yang ada di sifat-sifat Allah di dalam kehidupan dan amal-amal ibadahnya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Andaikan misalnya Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, As-Salam, sudahkah kita kemudian menjadikan nilai Ar-Rahman Ar-Rahim ini satu kata singkat Ar-Rahmah yang kemudian kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Begitupun seterusnya jamaah sekalian. Maka inilah tingkatan yang luar biasa yang senantiasa didambakan dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa murninya amal ibadah kita, dan justru yang murni inilah yang diterimanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah itu hanya memerintahkan kalian itu untuk beribadah, di mana ibadahnya itu ikhlas. Konotasinya jamaah sekalian, ibadah apapun yang tidak ikhlas, maka tidak ada urusannya dengan Allah. Hanya lurus karena Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Maka jamaah sekalian, para imam ahli tasawuf membagi beberapa ikhlas ini jamaah sekalian, karena manusia ini kan bermacam-macam. Kita sebagai kaum muslimin juga ada beberapa tingkatan-tingkatan. Maka ikhlas pun ada beberapa ulama yang membagi dengan 3 tingkatan. Yang pertama jamaah sekalian, fa'a'la maratibil ikhlas. Ikhlas yang paling tinggi derajatnya adalah tasfiyatul amali an mulahadatil khalqi bi alla yurida bi ibadatihi illam tisala amrillah wal qiyamah bi haqqil ubudiyah duna iqbalin nas alaihi bil mahabbah was sana wal mal wa nahwi dzalik. Atau kama qala, seorang yang tingkatan ikhlasnya paling tinggi jamaah sekalian adalah orang yang ketika beramal ibadah itu amal ibadahnya sama sekali tidak mengharapkan apakah itu pujian orang lain, apakah itu celaan orang lain, atau mungkin akan mendapat derajat sekian dan sekian. Dalam bahasa kita itu di KPU itu direkapitulasi lah ya, dihitung sedemikian rupa, apakah itu quick count atau real count, nggak peduli. Yang penting ibadah panjenengan semata-mata la yuridu illa imtisali amrillah, hanya semata-mata menunaikan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Terlepas nanti Allah akan memberikan tempat di mana yang bagaimana, sudahlah kita serahkan berdasarkan qudrah iradahnya. Ini tingkatan paling tinggi. Yang kedua jamaah sekalian, wal maratibus saniyah ay ya'mala lillah liyu'tiyahul hudud al-ukhrawiyah. Ya, yaitu amal ibadah seseorang yang diniatkan agar mendapatkan satu bagian ganjaran balasan berupa ukhrawi, semacam dimasukkan surga, dijauhkan dari neraka. Ya Allah, saya baca istighfar agar engkau ampuni
lalu engkau masukkan surga. Ya Allah, saya berpuasa agar puasa ini nanti membuat saya masuk pintu Royan. Itu termasuk ikhlas tingkatan kedua aja mas sekalian. Karena apa? Di samping lillah masih ada harapan. Hanya saja harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tingkatan yang paling akhir jamaah sekalian, ini barangkali tingkatan kita ini ya. Tapi setidak-tidaknya kita punya bagian keikhlasan dan itu harus kita proses jamaah sekalian agar semakin meningkat keikhlasan kita yang pada akhirnya mudah-mudahan sampai tingkat derajat yang setinggi-tingginya. Yang ketiga apa jamaah sekalian? Wal martabatus salisah ayya'mala lillah liyu'tiyahu hadzan dunyawiyan katausi'atir rizki wa daf'il mu'dhiyati. Jadi orang yang beramal ketika kula jenengan beramal ibadah di samping karena Allah juga ingin mendapatkan bagian dari kehidupan duniawi. Contoh ngapunten panjenengan rawuh di mujahidin semata-mata karena Allah untuk sholat berjamaah maghrib. Ternyata adanya juga, wah nanti kan ada buka gratis ya, ada ya setiap sore ya misalnya, berharap untuk mendapat takjil misalnya. Ketika niat kita dahulukan karena Allah, nanti bersamaan itu panjenengan datang mendapatkan sebungkus nasi untuk berbuka, tidak apa-apa, tapi tingkatan ikhlas yang paling rendah. Nah karena ikhlas berarti ketika tidak kebagian, ya tidak boleh Pak kita kemudian minal ngerundeli wal ngedumeli, ya jangan. Karena apa? Karena ikhlas ya. Yang penting kita datang ikhlas, bismillah karena Allah, berjamaah di mujahidin, ternyata dapat bagian, tambah lagi syukur kita, alhamdulillah. Ketika dapat innalillah gitu aja. Itulah tingkatan ikhlas yang paling rendah jamaah. Nah, jamaah sekalian, kita berdoa bersama mudah-mudahan ya kita semuanya di Masjid Mujahidin, karena memang sesuai dengan nama masjid panjenengan ini. Orang ikhlas itu mudah disampaikan, Pak. Mudah disampaikan. Tapi sulit dalam praktek kehidupan. Maka perlu adanya jihad bersungguh-sungguh. Yang kalimat isim fa'il jamaknya adalah mujahidin. Panjenengan adalah orang yang mujahidin, orang yang bersungguh-sungguh berjihad menata hati agar ikhlas setulus-tulusnya karena Allah Rabbul Izzati, bukan semata-mata karena duniawi, tapi untuk akhirat nanti yang kita dapatkan, walaupun kadang-kadang tercampur dengan keinginan duniawi karena kita masih bersifat materi. Yang penting jangan materi yang kita dahulukan, tapi Allah yang kita utamakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita jamaah sekalian dari ketidakikhlasan, menata hati kita. Dan nuwun sewu dalam konteks ilmu tasawuf itu jamaah sekalian, di dalam kitab Al-Hikam disebutkan bahwa untuk mencapai derajat fokus kepada Allah itu harus ada 3 T. T yang pertama takhalli, T yang kedua tahalli, dan T yang ketiga adalah tajalli. Takhalli itu apa? Mengosongkan hati kita, membersihkan hati kita dari hal-hal yang selain Allah. Riya, sum'ah, ya, berharap kepada selain Allah. Itu takhalli. Kemudian tahalli, kita hiasi, kita isi dengan amaliyah-amaliyah qalbiyah, syukur, sabar, ikhlas, ridha, ya, roja dan sebagainya. Masya Allah. Al-wara, ya, Masya Allah. Masih banyak lagi a'malul qulub. Ada sebuah kitab namanya A'malul Qulub, ya, amal-amal perbuatan hati jamaah sekalian. Kemudian yang terakhir T adalah tajalli. Siap, layak dan patut untuk bertajalli. Jangan kita kadang-kadang kan GR ya Pak ya. Wah, aku ini hamba Allah yang paling dekat. Padahal sobone, apalagi saya kan sering lewati Pak ya. Saya kan Duku Kupang itu kan lewati Irak itu, iringanin jarak itu. Nah, itu kalau nggak hati-hati Pak. Apalagi orang seperti saya ini kan SE ya titelnya ya. SE itu sobo imbongan. Jadi kadang-kadang mata ini ya jelalatan ini. Ya, dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya dosa dari mata turun ke hati. Berbahaya ini. Nah ini jamaah sekalian, kita bersihkan bersama-sama, kita layakkan diri kita. Kalau dalam bahasa Al-Quran, ya, innan nafsal ammaratum bisu. Dari nafsu yang mengajak kepada kemungkaran, keburukan, kita alihkan menjadi
ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Selalu kita panggil nafsu kita, wahai nafsul mutmainnah, irji'i, bali onong pangeranmu, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu dengan semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki, apa itu terus apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang sekiranya Allah ridha dengan amal-amal kita dan kita pun ridha terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, kita ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, kita ridha ikhlas khusyuk ibadah-ibadah kita karena Allah, dan kita pun ridha, ya, Allah pun ridha kepada langkah-langkah kita. Maka baru disebutkan fadkhuli fi ibadi, agar layak kula jenengan dimasukkan dalam golongan hamba-hamba Allah. Jangan merasa bahwa kita ini hamba Allah, ternyata Allah belum tentu melayakkan diri kita sebagai hambanya, karena tercampur dengan berbagai macam yang merusak keikhlasan kita. Maka baru kemudian wadkhuli jannati, masalah nanti masuk surga atau tidak, insya Allah Allah akan memberikan kelayaan tersendiri dengan kemahadilan dan kemahabijaksanaannya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk kajian subuh kali ini keikhlasan panjenengan, walaupun keringgingan sikile gitu, kaya ya wis rada ngantuk mripate, mulane cukup sakmene wae, muga-muga panjang umure, kapan-kapan diteruske. Nah nggih, wallahul muwaffiq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.